Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Afan Mabullah dengan NIM 210803102060 dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan secara mendetail mengenai asuransi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Berikut ini merupakan bab-bab yang akan saya jelaskan tentang materi asuransi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi, yang kedua elemen asuransi, yang ketiga jenis-jenis asuransi, yang keempat fungsi dari asuransi, yang kelima tujuan dari sebuah asuransi, yang keenam resiko asuransi, yang ketujuh dasar-dasar hukum suatu asuransi, dan yang terakhir yaitu terjadinya dan berakhirnya suatu asuransi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antar dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi ataupun premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu elemen dalam suatu asuransi. Yang pertama yaitu premi. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung, yaitu penyedia layanan asuransi, sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang kedua yaitu polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung yaitu nasabah dan pihak penanggung yaitu penyedia layanan ataupun perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang terakhir yaitu klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan ataupun instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa tersebut. Yang ketiga yaitu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua kini memiliki asuransi pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Akan membahas tentang fungsi dari asuransi. Fungsi dari asuransi sendiri terdapat dua hal. Yang pertama fungsi utama yaitu fungsi primer atau fungsi tambahan yaitu fungsi sekunder. Di dalam fungsi utama terdapat tiga hal. Yang pertama, pengalihan risiko. Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian change of loss dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada suatu atau beberapa penanggung, sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi dengan pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil sehingga semakin beda terjadinya suatu kerugian dan semakin benar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
Yang kedua yaitu penghimpunan dana. Sebagai penghimpunan dana dari masyarakat yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah dan yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung. Yang ketiga yaitu premi seimbang untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung, dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif. Premi dikalikan dengan nilai pertanggungan. Nya adalah fungsi tambahan atau fungsi sekunder. Di dalam fungsi tambahan terdapat 6 hal. Yang pertama, ekspor terselubung atas komoditas tak nyata. Yang kedua, perangsang pertumbuhan usaha dengan mencegah dan mengendalikan kerugian. Yang ketiga, saran, tabungan, investasi dana, dan investable engines. Yang keempat, sarana pencegah dan pengendalian kerugian. Yang kelima, dapat digunakan untuk jaminan dalam memperoleh kredit. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksud untuk mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya yaitu tujuan dari asuransi. Yang pertama, membenarkan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul, yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas ansuran yang diberikan oleh peminjam uang. Yang terakhir yaitu sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang risiko dari asuransi. Risiko asuransi bergantung pada jenis asuransi yang dipilih. Misalnya, jika memilih asuransi kesehatan, risiko asuransi yang ditanggung tentu saja berhubungan dengan medis seperti biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Sementara untuk asuransi jiwa, risiko yang ditanggung berupa nilai hidup seseorang. Jadi jika terjadi risiko meninggal dunia ataupun cacat total tetap akan diberikan santunan tunai. Sedangkan asuransi umum, maka risiko yang ditanggung berupa ganti rugi jika terjadi kerugian pada objek yang diasuransikan. Misal risiko yang ditanggung adalah asuransi mobil dan asuransi suatu properti. Dengan begitu, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dan pengecualian dari asuransi. Terdapat 5 dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHD pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bab 9 pasal 246. Yang keempat, Peraturan Pemerintah ataupun PP nomor 73 tahun 1992. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 63 tahun 1999. Dalam asuransi terdapat risiko yang masuk dalam pengecualian dan dapat menyebabkan klaim ditolak. Umumnya, pengecualian tersebut mencakup kerugian yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan, bencana alam, dan risiko lainnya yang melanggar suatu hukum. Akan memberi pemahaman tentang kapan terjadinya dan berakhirnya suatu asuransi. Asuransi akan aktif ketika peserta asuransi telah menyepakati kontrak atau polis asuransi dan pembayaran premi dilakukan. Biasanya ada masa tunggu sekian hari setelah pembayaran premi pertama hingga asuransi dapat digunakan. Sementara asuransi akan berakhir jika peserta asuransi mengajukan pemberhentian polis atau tidak membayarkan iuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, jika melakukan kejahatan asuransi, perusahaan memiliki hak untuk melakukan blacklist pada nama peserta yang bersangkutan. Di sini saya akan memberi pemahaman lebih jelas apabila ada pertanyaan mengenai asuransi manakah yang lebih penting ataupun asuransi manakah yang harus kita dahulukan. Jadi menurut saya, untuk memilih jenis asuransi mana yang harus didahulukan akan sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi kita sehari-hari. Dan kebutuhan masing-masing orang bisa saja berbeda-beda.
Mana yang lebih penting untuk dibeli lebih dulu kalau budget premi terbatas? Apakah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa? Ini akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing. Untuk menjawab hal tersebut, saya akan menjelaskan lebih rinci agar dapat dipahami. Yang pertama tentang asuransi kesehatan. Setiap orang tentu memiliki risiko terkena penyakit, baik di usia tua maupun usia muda. Hari ini kita mungkin bisa menjalankan aktivitas dengan prima, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan kondisi kesehatan kita dalam beberapa tahun mendatang. Asuransi kesehatan memiliki peranan yang sangat penting saat kita terkena penyakit, baik penyakit umum atau penyakit kritis. Asuransi kesehatan akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit kita, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi kita tidak usah pusing lagi memikirkan biaya kesehatan. Selanjutnya yaitu asuransi jiwa. Selain asuransi kesehatan, ada juga asuransi jiwa yang menyediakan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kehilangan pendapatan seseorang akibat cacat total ataupun kematian anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah. Sebagai contohnya, Rizal merupakan pencari nafkah dengan istri dan 2 anak. Ketika Rizal meninggal, istrinya harus membesarkan kedua anaknya dengan bekerja ataupun berbisnis. Nah, asuransi jiwa ini bisa menggantikan peran Rizal untuk sementara waktu dengan memberikan uang pertanggungan atau uang santunan kematian. Istrinya ini bisa memanfaatkannya, uang santunan tersebut, untuk membuka bisnis atau untuk biaya pendidikan kedua anaknya. Yang ketiga yaitu asuransi pendidikan. Setiap orang tua tentu ingin memberikan hal terbaik untuk anaknya, termasuk dalam segi pendidikan. Nah, sebagai orang tua, kita bisa menjaga pendidikan anak kita sampai kuliah nanti dengan asuransi pendidikan ini. Asuransi pendidikan merupakan perlindungan finansial untuk dana pendidikan anak jika terjadi sesuatu kepada tertanggung atau orang tua di masa yang akan mendatang. Jadi, jika ditanya asuransi manakah yang harus kita dahulukan atau asuransi yang lebih penting, untuk menjawab hal tersebut kita harus melihat keadaan dan kemampuan finansial kita terlebih dahulu. Jika kita masih belum menikah, asuransi kesehatanlah bisa kita dahulukan. Sedangkan jika kita sudah menikah, otomatis kita sudah punya tanggungan, jadi bisa mempertimbangkan untuk menggunakan asuransi jiwa. Dan jika kita sudah mempunyai anak, maka penting memikirkan untuk punya asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan secara sederhana bisa dikatakan sebagai tabungan masa depan bagi pendidikan anak kita nantinya. Jadi pembahasan yang terakhir yaitu saya akan memberikan kesimpulan dari materi asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara dua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga dengan menerima premi asuransi. Untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan, serta memberikan kepastian merupakan manfaat utama asuransi, karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut pasti atau relatif pasti. Asuransi juga menyediakan individu dan perusahaan terhadap kerugian keuangan akibat kerusakan atau kehilangan sebagai pertukaran atas perbayaran premi yang dilakukan. Individu dan perusahaan dijamin mendapatkan pergantian dalam ketentuan yang tercantum pada polis asuransi sebagai dasar yang membayar biaya ganti rugi atas kerusakan ataupun kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu, di mana permohon resmi yang diajukan nasabah berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sekian pemaparan materi tentang asuransi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan kita semuanya. Saya Muhammad Afan Mabullah pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian semua telah menonton dan menyimak materi tentang asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.